Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CV Tongkrong Corporation ingin mempresentasikan final report kami. Sebelumnya kami dari FRI 117. FRI 117 beranggotakan Afrana Siti Utami, Afrara Nia Yasir, dan saya sendiri Betara Huraira. Nah, yang pertama saya ingin mempresentasikan final report dari PFT. Yang pertama di sini ada jarak antara supplier dengan kandidat lokasi. Nah, kita sebelumnya sudah memilih 3 kandidat lokasi, di mana Tongkrong Corporation A yaitu berlokasi di Cirebon, Tongkrong Corporation B berlokasi di Bogor, dan Tongkrong Corporation C berlokasi di Kabupaten Bandung, dengan masing-masing nilai UMK dan alamat sebagai berikut. Lalu ada di sini ada land cost-nya sebagai berikut, dan ada land availability area atau total luas area dari masing-masing kandidat. Lalu di sini ada jarak dari supplier ke lokasi pabrik yang sudah dikonvers ke meter. Dan ini juga misalnya Tongkrong Corporation A berjarak 129 km ke Karya Stainless Steel, lalu berjarak 4,1 km ke Mega Baja Cirebon, dan seterusnya. Lalu di sini ada pemilihan lokasi berdasarkan faktor rating. Nah, faktor rating di sini ialah untuk memilih nantinya alternatif mana sih yang nantinya akan kepilih sama kita. Lalu di sini sebelumnya ada beberapa faktor terbagi menjadi 2 sub, yaitu ada kualitatif dan ada kuantitatif. Di mana yang kualitatif kita ini sudah menyebar kuesioner ke beberapa teman kami. Lalu di sini juga ada WT atau weight, itu tuh untuk menentukan kepentingan mana yang lebih penting gitu, yang sudah kami tentukan dari tiap masing-masing individu dari kami. Lalu di sini terpilih alternatif 3 yang berlokasi di Kabupaten Bandung dengan skor yang diraih sebesar 76,36. Lalu di sini ada routing sheet. Routing sheet ini digunakan untuk menentukan jumlah mesin yang nantinya kita akan dipakai nantinya. Lalu di sini kita ada demand sebanyak 5.702 unit per tahun. Lalu ada working days dalam 240 hari per tahun. Lalu ada working hours sebanyak 8 jam dan working days selama 5 hari dalam seminggu. Lalu di sini kami sudah mengkalkulasikannya dan terdapat total actual machine required atau total mesin yang dibutuhkan sebanyak 12 unit. Oke, sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Afrana Siti Utami akan menjelaskan tentang jumlah MHE terpilih. Material handling equipment yang kami pilih itu adalah troli. Nah, untuk from to-nya itu kami dapatkan dari OPC dengan receiving GBBU, dan abjad ini merupakan tanda dari mesin-mesin yang kami pilih dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk material weight-nya seperti ini, dan material total weight-nya didapatkan seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk stacking-nya itu kami menggunakan aplikasi. Pertama itu kami mengambil part pada box GBBU hook dengan stacking-nya 34. Nah, didapatkan result dari stacking, perhitungan stacking ini, dan stacking maksimal itu terdapat pada GBBP Spring Strip I. Nah, ini merupakan input data untuk unit load, di mana receiving tidak dimasukkan ke dalam data unit load. Nah, untuk unit load-nya itu kita dapatkan dari routing sheet dengan faktor dari 31 itu adalah 1 dan 31. Nah, ini tadi unit load yang terdapat pada stacking. Nah, untuk unit load 1 didapatkan waktu sebanyak 1.170. Lalu untuk unit load 31 itu didapatkan waktunya 2.744. Nah, unit load 1 itu 1.170 dan 31 2.744. Nah, maka dari itu yang dipilih adalah unit load 1 dengan waktu yang paling minimum.
Lalu untuk jumlah frekuensi itu kita menggunakan from to yang sudah didapatkan tadi dan data-data yang sudah didapatkan pada data sebelumnya. Nah, maka frekuensinya didapatkan satu untuk setiap proses yang ada. Nah, untuk allowance itu tuh dari mesin-mesin dan area receiving, allowance of operator itu sudah ada ketentuannya antara 1 atau 0,9, maka FRI kami mengambil allowance 1. Lalu untuk allowance of material itu kita mengambil data dari panjang dan lebar dari setiap mesin. Lalu untuk allowance of material movement itu diambil dari data troli, lalu kita round up, maka didapatkan allowance of material movement itu 2. Nah, untuk total area dari setiap mesin itu, total area didapatkan dengan cara mengalikan antara jumlah dari mesin, lalu dikalikan dengan total panjang, dan dikalikan dengan total lebar. Dan untuk area receiving dan area-area lainnya itu tidak memakai perhitungan. Maka untuk total area didapatkan seluruhnya itu yaitu 1037 meter kuadrat. Nah, total area office didapatkan seperti yang tertera pada layar dengan total area office keseluruhan yaitu 88 meter kuadrat. Nah, berikut adalah distance between facilities, di mana nilai dari setiap X1, X2, Y1, dan Y2 ini didapatkan dari initial layout. Dan ini lalu untuk X dan Y-nya dikalikan dari X1, X2, dan Y1, Y2. Nah, maka didapatkan travel distance of material handling yang dimana akan dipakai pada material handling cost. Nah, depreciation, working days, dan working hours itu didapatkan dari routing sheet, dan ini biaya maintenance cost untuk material handling cost-nya. Nah, untuk mendapatkan biaya material handling cost per meter itu dikalikan dibagi antara total cost dan total distance, di mana material handling cost per meter tadi dipakai untuk mengalihkan antara travel distance of material handling yang terdapat pada sheet sebelumnya tadi, maka didapatkan material handling cost-nya untuk setiap proses yang ada. Nah, material handling cost tersebut nantinya akan dipakai untuk FTC. Misalnya di REC dan GBBU itu terdapat ada tiga ini. Nah, maka dijumlahkan untuk seluruhannya, maka didapatkan FTC, REC, GBBU-nya, dan begitu seterusnya. Maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai susunan tata letak dari pabrik kita. Jadi Soifi Tongkong Corporation ini tuh mempunyai 16 fasilitas produk dalam lini produksinya, dimulai dari penerimaan barang hingga pengiriman dan tambahan fasilitasnya. Nah, perusahaan ini tuh ingin mengidentifikasi hubungan antar departemennya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh alur kerja yang baik, ini produksi yang lancar, sampai hubungan yang baik antar fasilitas dan meminimasi gangguan antar fasilitasnya. Nah, ini tuh layout yang sudah benarnya plus AAD-nya. Lanjut, kita akan mendapatkan hasil layoutnya. Jadi sudah kita dengan memperhatikan hubungan antar departemennya ini. Kita buat ini dengan memperhatikan pula total area dari masing-masing departemennya. Jika sudah, kita juga melakukan hal yang sama nih untuk fasilitas tambahan dari perusahaan kita. Kita sudah dapat layout-nya, lalu kita gabungkan inisial layout yang sebelumnya, yang tadi inisial layout AAD, ditambah dengan inisial layout yang sudah kita cari nih tadi, fasilitas tambahannya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan mencari final layout-nya. Final layout ini, kita membutuhkan beberapa aplikasi. Nah, ini kita menggunakan aplikasi WinKSD untuk mendapatkan final layout-nya. Gitu. Nah, jadi kita tuh sebelumnya kan kita menentukan stasiun kerjanya itu berdasarkan tingkatan relasinya. Sekarang ini kami ingin menentukannya tuh dengan memperhatikan biaya dan pergerakan materialnya. Nah, kebetulan ini biayanya itu biaya yang termurah dari semua yang sudah kita cari. Kayak gitu. Kalau sudah, kita buat lagi final layout-nya. Nah, final layout ini nih yang bakal kita pakai
untuk divisualisasikan di aplikasi SketchUp. Nah, ini tuh yang kalian lihat di depan itu visualisasi dari aplikasi, dari final layout kita untuk perusahaan pabrik kita. Nah, ini dimulai dari ada receiving atau production floor-nya ini yang sudah sesuai dengan layout yang sudah kita bikin tadi, yang sudah kita dapatkan tadi. Fasilitas tambahan itu kita taruh di luar, ada kantin, office, toilet, misalnya, dan lain sebagainya. Oke, untuk presentasi PFT sampai di sini dulu. Saya akan lanjut ke presentasi teknik. Nah, teknik ini dimulai dari, saya akan menjelaskan gambaran besar dari bisnis yang akan kami lakukan. Seperti yang kalian tahu, bisnis kita ini bernama CV Tongkong Corporation. Nah, jadi Tongkong Corporation ini tuh kita merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi multifunction tong. Multifunction tong itu apa? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, Tongkong Corporation ini tuh akan membangun fasilitas pabrik untuk melayani pasar B2B atau business to business, di mana pelanggan dari perusahaan ini tuh tersebarnya di daerah Jawa Barat. Nah, ini tuh yang pertama ada strategi pemasarannya. Strategi pemasaran itu tuh strategi yang digunakan oleh perusahaan penghasil barang atau jasa untuk mencapai sasaran pemasaran dan memenangi persaingan pasar di sekitarnya. Yang pertama ini kita mulai dari geografis. Kalau geografis itu sudah jelas kita akan melihat dari sisi geografis ya, seperti negara, wilayah, seperti itu. Nah, makanya kalau perusahaan kita ini melihat dari Bale Endah. Kita ini produknya akan dijual di Bale Endah, Bandung. Kita lihat dari sisi demografisnya, dia itu lebih ke kelas sosial. Jadi produk kita ini diharapkan dapat dipakai oleh seluruh kalangan, juga masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah. Seperti ke sisi psikografisnya, di sini tuh kita ingin memahami pelanggan secara lebih jauh, maka kita tuh ingin memiliki tingkat interaksi yang tinggi dengan customer kita. Seperti yang terakhir itu ada perilaku. Nah, perilaku ini tuh perusahaan menjalin loyalitas tinggi kepada pelanggan agar kita tuh mendapatkan feedback yang sama untuk jangka yang panjang. Untuk strategi pemasaran kedua itu targeting. Jadi perusahaan kita ini menggunakan spesialis pasar untuk menargetkan. Kita menargetkan pasar kita tuh mau kemana. Nah, yang terakhir di strategi pemasaran itu ada positioning. Jadi kita memposisikan produk kita itu di mana, kayak gitu. Nah, kita nih multifunction ini tuh alatnya mudah digunakan. Kita nih punya tagline membuat masak jauh lebih mudah, kayak gitu. Jadi kita mengharapkan customer itu percaya dengan produk kita itu mudah dioperasikan. Lalu ada market mix-nya, ada terdiri dari 4, ada produk, price, place, dan promotion. Untuk produk itu multifunction tong. Multifunction tong ini tuh merupakan alat penjepit makanan yang multifungsi. Jadi fungsinya tuh nggak cuma hanya penjepit makanan. Dengan harga 150.000 nih, kalian sudah bisa dapat. Nah, kita ini berlokasikan di Jawa Barat, di Bale Endah tepatnya. Lalu cara mempromosikan produk kita ini dengan endorse dan web ads. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi dan rencana pemasaran dari Tongkong Corporation agar produk kita ini dapat dijangkau lebih luas oleh customer. Yang pertama itu ada kita mengendorse kepada selebgram atau seleb TikTok yang lagi booming. Lalu juga kita ada memasang iklan advertisement online, bisa di Facebook, Instagram, ataupun di website seperti itu. Nah, kita sudah melakukan survei. Jadi mohon maaf, ini masih Facebook Ads. Sebenarnya itu kita advertisement-nya Facebook atau website advertisement. Nah, kita sudah melakukan survei untuk endorse itu untuk artis yang kita targetkan memiliki harga per unitnya 300.000. Kita akan melakukan endorse ini sebanyak 4 kali dalam setahun. Lalu untuk advertisement-nya kita akan melakukan cukup banyak, sebanyak 48 kali dalam setahun, mungkin lebih, tapi untuk saat ini berarti total biaya yang akan kita keluarkan ada 1.680.000. Lalu selanjutnya kami mengasumsikan bahwa untuk beberapa tahun ke depan itu biaya untuk biaya pemasarannya akan mengalami peningkatannya sebesar 2%. Nah, jadi dapat dilihat untuk rancangan biaya pemasaran kita tadi 1.680.000 itu akan kita kalikan 2% setiap tahunnya, mengalami penambahan 2%. Seperti itu, maka biaya pemasaran yang akan kita keluarkan terdapat di layar, bisa dilihat di layar. Mungkin segitu penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Franetti Utami. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang rencana produksi. Nah, berikut ini ada Operation Process Chart atau PC. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan dari total direct dan indirect material cost. Di mana total direct material cost ini didapatkan dari perhitungan produk direct material cost dan juga lalu ada packaging dan holding material cost, lalu juga ada order direct material cost. Nah, untuk total indirect material cost itu didapatkan dari perhitungan produk indirect material cost dan juga holding indirect material cost-nya. Nah, selanjutnya itu ada investment cost, terbagi menjadi 4, ada mesin facility, di mana terdapat mesin-mesin yang kami gunakan, lalu ada peralatan, lalu ada transportation, dan juga ada general administration di mana barang-barang yang digunakan di office kami. Nah, untuk total fixed investment-nya itu terdapat seperti yang tertera pada layar, yang di mana terbagi menjadi mesin and facility, tools, transportation, and general administration. Lalu kami juga menghitung depreciation dari tiap-tiap investment-nya, dari mesin, tools, transportation, and general administration. Nah, selain itu kami juga menghitung biaya maintenance dari mesin-mesin yang kami gunakan di pabrik. Lalu juga ada electricity cost untuk 5 tahun mendatang. Ya, biaya listrik ini dihitung dari setiap mesin yang kami gunakan di pabrik. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi yang terdapat seperti CEO, Specialist HRD Staff, Specialist Finance Staff, Marketing and Sales Manager, Operator Production, Staff Marketing, dan Production Manager. Nah, selanjutnya itu ada struktur organisasi setelah kami melakukan rekrutmen. Itu ada penambahan seperti Production General Manager, HRD Supervisor, Finance Supervisor, HRD Staff, Finance Staff, Production Line Head, Operator Production, Marketing and Sales Staff, Marketing and Sales Supervisor. Nah, selanjutnya kami menghitung direct labor cost planning, di mana itu terdapat salaries and allowance, total rekrutmennya, lalu ada accident insurance, ada life insurance, healthcare insurance, lalu ada THR, dan ada bonus. Yang ini digunakan untuk para karyawan. Lalu ada indirect labor cost juga dilakukan perhitungan seperti direct labor cost tadi. Nah, ini untuk biaya dari executive labor cost planning-nya. Di mana untuk para manajer maka didapatkan totalnya seperti yang di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah proyeksi keuangan. Di sini ada production and operational cost. Yang pertama ada production cost, di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu direct cost dan factory overhead cost. Lalu di sini ada total production cost bagi berikut. Lalu di sini ada operating cost. Operating cost terdiri dari beberapa faktor, ada marketing and selling expense dan lain sebagainya. Lalu ada total operational cost bagi berikut. Lalu di bawahnya ada total production cost and operational cost bagi berikut. Lalu di sini ada funds requirement atau modal yang harus dipenuhi. Di sini ada terdiri dari fixed investment, working capital, initiation issue cost, trademark cost. Apabila dijumlahkan sebanyak sebagai berikut. Lalu di sini ada source of fund atau ini tuh kita menempatkan modal kita sebesar 80% dan pinjaman ke bank sebesar 20%. Nah, lalu di sini ada installment debt, di mana kita tuh ada hutang terhadap bank sebesar sebagai berikut. Ada di total debt, lalu ada long repayment periodnya sebesar 60, lalu ada interest rate sebesar 8%. Nah, di sini ada installment per month-nya sebagai berikut, ada total principal plus interest sebagai berikut, dan total interestnya sebagai berikut. Nah, di sini tuh ada remaining debt-nya pada tahun kelima itu 0. Kenapa? Dikarenakan hutang kita terhadap bank tersebut sudah dikatakan lunas. Lalu di sini juga ada COGS. COGS atau
dalam bahasa Indonesianya adalah HPP. Nah, HPP ini adalah untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi. Nah, di sini tuh kita dapat melihat nilai COGS-nya sebagai berikut dan nilai COGS per produknya sebagai berikut. Lalu di sini juga di bawahnya kita menentukan persen profit yang sudah kita tentukan. Lalu di sini ada selling cost rounding per produknya sebagai berikut. Lalu di sini ada profit loss atau laba rugi. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa sub. Yang pertama ada income, lalu ada COGS, lalu ada COGM, lalu ada factory overhead cost, lalu di sini ada total gross profit income sebelum operasi sebagai berikut. Lalu di sini ada operational cost, ada total operational cost-nya juga. Lalu di sini ada EBIT atau keuntungan sebelum pajak dan bunga sebagai berikut. Lalu ada interest expense atau bunganya ini sebagai berikut. Lalu ada EBT yaitu earning before tax atau pendapatan sebelum pajak sebagai berikut. Lalu ada pajaknya sebesar 1%. Lalu di sini ada keuntungan setelah bunga dan pajak sebagai berikut. Lalu di sini ada cash flow atau aliran kas. Jadi di sini tuh untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan dari perusahaan kita. Nah, lalu di sini juga ada final cash balance sebagai berikut. Oke. Lalu yang selanjutnya ada balance sheet. Balance sheet di sini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan kita tuh memiliki selisih pengeluaran dan pemasukan atau tidak. Nah, di sini terbagi menjadi dua sub, ada aset sama liabilities and owner equities. Nah, di bawah sini kita memiliki balance sheet yang 0 atau strip gini dikarenakan kita tidak memiliki selisih. Nah, apabila terdapat rupiah plus atau minus, maka di balance sheet ini terdapat selisih. Lalu selanjutnya adalah analisis kelayakan. Yang pertama ada NPV, yaitu adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan pada suatu periode. Di sini kita mengambil nilai NPV pada tahun kelima atau pada tahun 2026 sebesar sebagai berikut. Dilihat dari NPV kumulatifnya. Lalu ada payback period, lalu ada nilai BEP-nya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada IRR, yaitu menunjukkan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Di sini kita mendapatkan nilai IRR sebesar 25,68%. Next. Lalu di sini ada BCR. BCR di sini adalah untuk menentukan kelayakan dari suatu proyek. Didapatkan nilai 1,16. Lalu yang selanjutnya ada sensitivity analysis. Sensitivity analysis ini adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja. Nah, di sini sensitivity analysisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama sensitivity analysis of raw material, dan yang satu lagi adalah sensitivity analysis of selling price. Nah, untuk sensitivity analysis of raw material ini didapatkan nilai sensitivitasnya itu 18,19%. Lalu untuk sensitivity analysis of selling price-nya itu didapatkan 4,09%. Oke, sekian dari Tongkrong Corporation FRI 117. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.